Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurindian Widianingrum dari kelas 2 IC Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan menjawab tugas UTS Agama Prodi Manajemen semester genap tahun 2024-2025. Pertanyaan nomor 1, jelaskan bagaimana rukun iman, Islam, dan ihsan saling berhubungan dan mempengaruhi perilaku seorang manajer dalam lingkungan kerja. Dan berikan contoh nyata dari situasi yang mungkin dihadapi. Jawabannya, rukun iman, Islam, dan ihsan membentuk karakter manajer yang berintegritas, adil, dan peduli terhadap karyawan. Iman menanamkan kejujuran, Islam mendorong kepatuhan pada etika kerja, dan ihsan mengajarkan dedikasi serta empati. Misalnya, manajer yang beriman menghindari korupsi, yang mengamalkan Islam bersikap adil, dan yang menerapkan ihsan memotivasi tim dengan tulus. Ketiga, konsep ini menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan profesional. Jawaban ini bersumber dari Al-Ghazali, Ihya Ulum Al-Din, Hadis Riwayat Muslim nomor 8. Pertanyaan nomor 2, jelaskan doktrin kepercayaan dalam Islam. Apa implikasinya terhadap interaksi antar agama dalam konteks manajemen? Jawabannya, doktrin kepercayaan dalam Islam didasarkan pada rukun iman yang mencakup keyakinan kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, rasul, hari kiamat, dan takdir. Kepercayaan ini menekankan nilai keadilan, kejujuran, dan toleransi dalam interaksi sosial, termasuk dalam manajemen. Dalam konteks interaksi antar agama, doktrin ini mendorong manajer untuk bersikap inklusif, menghormati perbedaan, dan membangun kerjasama berdasarkan prinsip keadilan dan etika universal. Misalnya, seorang manajer Muslim yang memahami nilai-nilai Islam akan mendorong dialog terbuka dan sikap saling menghormati di tempat kerja, sehingga tercipta lingkungan yang harmonis dan produktif. Jawaban ini bersumber dari Al-Quran Surat Al-Kafirun dan hadis riwayat Bukhari. Pertanyaan nomor 3, jelaskan sebuah rencana tindakan yang mengintegrasikan nilai-nilai akhlak dalam praktik manajemen di perusahaan. Apa langkah-langkah yang perlu diambil untuk menerapkan nilai-nilai tersebut? Jawabannya, rencana integrasi akhlak dalam manajemen dimulai dengan pelatihan etika, kepemimpinan dengan keteladanan, budaya kerja yang adil, serta sistem penghargaan dan sanksi berbasis moral. Langkah-langkah ini menciptakan lingkungan kerja yang beretika, harmonis, dan produktif. Jawaban ini bersumber dari Al-Quran Surat Al-Baqarah dan hadis riwayat Tirmizi. Pertanyaan nomor 4, jelaskan contoh situasi di mana birrul walidain atau berbakti kepada orang tua dapat diterapkan dalam konteks profesional. Bagaimana hal ini dapat mempengaruhi hubungan kerja dan budaya organisasi? Jawabannya, birrul walidain atau berbakti kepada orang tua dalam konteks profesional dapat diwujudkan melalui sikap hormat, kepedulian, dan etika kerja yang baik. Misalnya, seorang karyawan yang terbiasa menghormati orang tuanya akan cenderung memperlakukan atasan, rekan kerja, dan bawahan dengan sopan dan penuh tanggung jawab. Sikap ini menciptakan lingkungan kerja yang harmonis, meningkatkan kerja sama tim, dan memperkuat budaya organisasi berbasis hormat serta kepedulian. Selain itu, manajer yang memahami nilai birrul walidain akan lebih empati terhadap karyawan yang membutuhkan fleksibilitas untuk merawat orang tua mereka. Hal ini membangun loyalitas dan meningkatkan kesejahteraan di tempat kerja. Jawaban ini bersumber dari Al-Quran Surat Al-Isra dan hadis riwayat Bukhari.
Pertanyaan nomor 5. Identifikasi dan jelaskan 3 sumber ajaran Islam yang paling relevan untuk pengambilan keputusan dalam manajemen. Bagaimana sumber-sumber ini dapat digunakan dalam praktik sehari-hari? Jawabannya, 3 sumber ajaran Islam yang relevan untuk pengambilan keputusan dalam manajemen adalah Al-Quran, hadis, dan ijma atau kesepakatan ulama. Al-Quran memberikan prinsip dasar keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab dalam kepemimpinan. Hadis mencontohkan etika kerja Nabi Muhammad seperti musyawarah dalam pengambilan keputusan. Ijma membantu menyesuaikan prinsip Islam dengan tantangan manajemen yang modern. Dalam praktik sehari-hari, sumber-sumber ini digunakan untuk membangun kepemimpinan yang adil, meningkatkan etika bisnis, dan menciptakan kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan karyawan. Pertanyaan nomor 6, jelaskan proses ijtihad dalam konteks modern. Apa tantangan yang dihadapi oleh para ulama dalam menerapkan ijtihad di era globalisasi dan teknologi saat ini? Jawabannya, ijtihad dalam konteks modern adalah proses pemikiran mendalam oleh para ulama untuk menetapkan hukum Islam terhadap permasalahan baru yang tidak secara langsung dibahas dalam Al-Quran dan hadis. Di era globalisasi dan teknologi, tantangan utama ijtihad meliputi kompleksitas isu kontemporer seperti ekonomi digital, bioteknologi, dan kecerdasan buatan, serta perbedaan interpretasi di tengah masyarakat yang semakin beragam. Selain itu, ulama harus memastikan bahwa ijtihad tetap relevan dan dapat diterima tanpa mengabaikan prinsip dasar syariat. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan multidisipliner dan melibatkan ilmu modern dan konsultasi dengan ahli di berbagai bidang. Jawaban ini bersumber dari Al-Quran Surat An-Nahl dan hadis riwayat Abu Dawud. Pertanyaan nomor 7, jelaskan rancangan sebuah program pelatihan untuk manajer yang mengedepankan nilai-nilai Islam dalam kepemimpinan. Apa saja komponen utama yang harus ada dalam program tersebut? Jawabannya, program pelatihan kepemimpinan berbasis nilai Islam untuk manajer harus mencakup beberapa komponen utama. Yang pertama, pemahaman konsep kepemimpinan Islami seperti amanah, adil, dan musyawarah. Kedua, pelatihan etika bisnis dan manajemen berbasis syariah termasuk kejujuran dan tanggung jawab. Lalu yang ketiga, pengembangan keterampilan komunikasi dan empati dalam membangun hubungan harmonis dengan karyawan. Dan yang keempat, studi kasus kepemimpinan Rasulullah dan para khalifah sebagai teladan dalam pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, evaluasi dan praktik langsung untuk memastikan penerapan nilai-nilai Islam dalam kepemimpinan sehari-hari. Program ini bertujuan membentuk manajer yang berintegritas, adil, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama. Lalu pertanyaan yang terakhir, jelaskan bagaimana pemahaman tentang rukun agama dapat membantu seorang manajer dalam membangun tim yang solid dan harmonis. Apa strategi yang dapat diterapkan untuk mencapai tujuan tersebut? Jawabannya, pemahaman tentang rukun agama, iman, Islam, dan ihsan membantu manajer membangun tim yang solid dengan menanamkan kejujuran, jawaban, tanggung jawab, dan kepedulian. Strategi yang dapat diterapkan meliputi kepemimpinan dengan keteladanan, komunikasi terbuka, serta keadilan dalam pembagian tugas dan penghargaan dengan menerapkan nilai-nilai ini.
manajer dapat menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan produktif? Jawaban ini bersumber dari Quran Surat Al-Hujurat dan hadis riwayat Muslim. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.